Berarti kemungkinan besar menunggu kamu datang ya, karena Knight of Cups itu biasanya offering berkaitan dengan emotion. Menunggu kamu datang atas keinginanmu sendiri guys, bukan karena dia paksa. Dia menginginkan kamu tapi tidak akan memanggil kamu, something like that. Dia mungkin menunggu kamu kembali tapi tidak akan mengajak kamu kembali. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kabar dia untuk ke-12 zodiak sign di bulan Agustus 2024 ya guys. Oke. Ada seseorang yang pengen kasih kabar ke kamu atau kamu yang pengen kasih kabar ke seseorang. Terlepas dari orang tersebut pengen tahu atau nggak pengen tahu kabar kamu, atau kamu pengen tahu atau nggak pengen tahu kabar dia, nggak masalah guys. Yang pasti ada yang mau bicara ya, didengarkan dulu, oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate ya guys dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dibawa santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja. Aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin, oke? Oke, kita langsung mulai saja ya. Dari Oracle dulu satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Hai. Spirit to come to this reading, please bless this reading. All zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia, oke, ada hope on the horizon, kayak sedang berharap ya guys. On the horizon itu artinya masih terlihat. Horizon itu garis cakrawala. Garis, bukan khatulistiwa, cakrawala. Beda ya. Beda gak sih? Nggak tahu deh. Yang pasti horizon itu kayak yang bisa terlihat batas antara laut dengan langit, atau batas antara darat dengan langit, kayak begitu. Dan yang pasti kalau di situ ada horizon, berarti di situ ada harapan, dan harapan itu terlihat begitu ya. Ini orang masih kayak berharap sesuatu padamu, atau berharap ada situasi tertentu yang terjadi antara kamu dengan dia. Ini bintang guys, seperti bintang jatuh. Kalau kalian pernah dengar, kalau ada bintang jatuh kemudian ucapkan harapan, harapan katanya akan terwujud, ada kepercayaan seperti itu. Nah, kayaknya ini orang juga begitu guys. Setiap kali dia melihat langit, dia tuh kayak mengharap sesuatu, dan tentu saja ada kaitannya dengan kamu ya. Karena dia kan mau ngasih kabar ke kamu, I'm still hoping, aku masih punya harapan, aku masih setiap saat mengucapkan harapan, aku masih menunggu sesuatu, aku masih whatever, apapun itu intinya. Mengharap sesuatu dari kamu, oke? Atau mengharap sesuatu dari universe mengenai situasi tertentu dengan kamu, begitu. It's like tidak mau memadamkan atau mematikan sesuatu, masih mengingat-ingat kamu, mengingat-ingat sesuatu di antara kalian berdua, bisa jadi juga begitu ya. Nah, kita lihat dulu kartunya seperti apa. Hai. For all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia di bulan Agustus 2024. The Nine of Swords datang, ini overthinking ya guys. Terlalu banyak yang dipikirin tentang masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan. Oke, The Two of Swords datang. Hai Gemini, ini kartu kamu, Libra, Gemini, Aquarius, Energy. Tapi seringnya itu The Two of Swords itu dikaitkan dengan Gemini ya guys, karena duality atau sering pelin-pelan, ragu-ragu, nggak pasti, sulit untuk meyakinkan diri sendiri. Kalau sudah yakin pun guys, bisa berubah lagi, begitu. The Two of Swords sebenarnya adalah di persimpangan jalan, kayak menunggu santai guys ya, kayak mikir-mikir dulu. Dan tetap aja The Two of Swords dan The Two of Pentacles itu sama-sama dikejar waktu ya. Hanya saja The Two of Pentacles bahayanya sudah datang, The Two of Swords bahayanya laten guys.
masih di kejauhan, belum terlihat, tapi tetap sama-sama berbahaya ya. Jadi ini orang kayak meragukan sesuatu, tapi tidak mau mematahkan harapan atau tidak mau memutuskan semangat mengenai sesuatu tersebut. Tapi dia udah ragu guys. Jadi kalau misalnya gini nih, impianku akan tercapai. Itulah dia ketika yakin ya, seseorang yakin mengenai mimpinya. Oke, tapi saat ini orang ini yang mau kasih kabar ini keadaannya udah berbeda guys. Dia udah mulai gini, benar nggak? Apakah impianku ini akan tercapai atau nggak akan tercapai? Tapi tetap ada harapan yang dibuat setiap hari. Aku lihat begitu ya. Oke, challenge-nya adalah The Knight of Cups di sini. Berarti kemungkinan besar menunggu kamu datang ya, karena Knight of Cups itu biasanya offering berkaitan dengan emotion. Menunggu kamu datang atas keinginanmu sendiri guys, bukan karena dia paksa. Dia menginginkan kamu tapi tidak akan memanggil kamu, something like that. Dia mungkin menunggu kamu kembali tapi tidak akan mengajak kamu kembali. Dia mungkin menunggu kamu meminta maaf tapi tidak akan bilang, hey kamu minta maaf dong sama aku, nggak bakalan begitu. Waiting, doubting, meragu, tapi masih tetap hoping, berharap mengenai datangnya seseorang atau mengenai mendekatnya seseorang ke dia. Dan aku lihat ini kamu ya guys, Cancer, Scorpio, Pisces kayaknya yang paling banyak sedang menonton readingan ini, yang dikasih kabar ini. Oke. Fokus the Hangman, it's not the right time yet, maybe karena Hangman datang di awareness guys, berarti ini orang percaya dengan kekuatan universe begitu ya, karena kan Major Arcana even itu tidak real, karena semua fokus dan target tidak nyata begitu. Jadi walaupun dia berasa mungkin Tuhan belum izinkan, nah kayak begitu ya guys, ragu-ragu juga, masa sih Tuhan gak izinkan? Karena kan center of the readingnya ada Two of Swords. Apapun yang dia pikirkan dia akan meragukannya, apapun idenya dia akan meragukannya. Tapi saat ini orang kayak berusaha untuk memfokuskan, maybe it's not the right time yet. Nanti akan tiba waktu yang tepat. Dia pasti akan datang padaku. Dia pasti akan segera muncul lagi di hadapanku. Tuhan belum kasih jalan, Tuhan belum kasih kesempatan, dan ini belum waktu yang tepat menurut Tuhan. Something like that about the awareness here. Tapi itu tidak real. Itu tidak real ya. Karena kalau tadi Hangman-nya datang di tengah, baru aku akan bilang yes, universe, kata kartu ini masih menunda begitu. Tapi kalau munculnya di awareness, artinya universe tidak ambil peranan di sini kayak gitu, kayak membiarkan keadaan sebagaimana mestinya. Oke. Crowning adalah the Page of Pentacles. Kayak apa ya guys, ini orang ngerasa there is something wrong with you and you need to fix it first. Sebelum kamu kembali ke dia, kamu akan perlu memperbaiki sesuatu dulu dari dirimu. Entah itu sifatmu, sikapmu guys, cara kamu memperlakukan dia, cara kamu berbicara ke dia, atau keadaan ekonomimu, atau keadaan hidupmu secara umum. You need to fix it first, because the Page of Pentacles adalah life lesson. Kalau ini datang berdua begini guys, fokus dan targetnya, berarti kayak gini dia bilang saat ini dipikirkannya. Yang dia pikirkan begini, universe tidak akan kasih dia mendekat ke aku atau kembali ke aku kalau dia masih belum belajar atau belum kapok atau belum tobat dari kesalahannya, something like that. Dan ini orang lagi-lagi karena center of the readingnya adalah the Two of Swords, masa? Benar gak sih? Atau itu hanya spekulasiku saja, atau itu hanya teoriku saja? Benar gak sih kayak gitu? Oke. The Justice datang di sini. Oh, berarti ada keputusan yang dibuat. Nah, ini baru Major Arcana guys. Ini baru Major Arcana. Ini baru Divine Intervention yang datang di tengah ya. Karena memang bawah dan atas itu pikiran manusia saja. Jadi memang I think it's over between the two of you. Aku rasa. Karena The Justice ini keputusan yang dibuat guys, dan itu diarahkan oleh universe untuk dilakukan. Jadi kalau kamu meninggalkan dia, it's the right decision. Aku harus bilang gitu sama kamu ya. Kalau seandainya kamu yang pergi meninggalkan dia, maka you don't need to go back to this person. Karena The Justice ini kayak bilang urusan diantara kalian berdua sudah selesai dan tidak perlu dibikin-bikin lagi. Jadi ini orang kayaknya gagal move on sih guys ya. Even dia masih berharap tapi ada keraguan-raguan. Jadi gagal move onnya pun ragu-ragu. Karena sebagian dari dirinya sudah mulai bergerak aku lihat, dan sebagian lagi masih stay di titik yang lama. Kenapa kamu bilang sudah mulai bergerak Ray? Karena Eight of Cups datang di near future-nya ya. Jadi mau nggak mau ini orang akan segera moving on atas keputusannya sendiri. Karena lagi-lagi ini minor arcana, oke? Kalau seandainya kamu kembali, maka kamu akan memperlambat proses moving on ini orang. Kamu akan memperlambat proses mempelajari life lesson tadi bagi dia. Saat ini kan dia ngerasa bahwa kamu yang perlu mempelajari
life lesson atau kayak mengubah sikapmu apa segala macam begitu. Regardless memang ada yang harus kamu ubah, tapi itu bukan berarti kalian berdua itu harus bersama baru perubahan terjadi atau harus berubah dulu baru rekonsiliasi atau persatuan kembali terjadi. Enggak guys, ini bukan cerita tentang yang ditunggu datang, bukan. Ini bukan cerita tentang sabar menunggu yang mau kembali, enggak. Ini adalah cerita tentang dua-duanya menjalani, sorry ya berisik banget, dua-duanya menjalani life lesson dan kemudian memahami arti dari perpisahan ini. It's forever maybe, karena masing-masing orang kayak disuruh mengambil jalannya sendiri, something like that guys. The Six of Wands menang. Jadi once kamu tidak kembali ke ini orang, kamu menang. Once dia bisa moving on gitu dari kamu, melangkah pergi, maka dia pun menang. Jadi kemenangan bersama-sama itu tidak ada. Kemenangan sendiri-sendiri yang ada. Justru malah kalau bersama itu akan menunda kemenangan atau membuat dua-duanya seperti tidak akan mempelajari life lessonnya masing-masing. Ini orang memang masih sangat berharap sekali. Tapi guys, ya kadang-kadang harapan itu sirna ya nggak sih? Bukan semua harapan kita itu akan terwujud menjadi kenyataan, nggak begitu keadaannya. Tapi yang jelas ketika universe bilang it's over, maka ada hal baik lagi yang akan menunggu kalian berdua di sana, tapi jalannya terpisah atau masing-masingnya. Kebahagiaan atau hal baik tersebut akan kalian dapatkan secara terpisah masing-masing dan bukan dalam bentuk kebersamaan, something like that, okay? But this person is still waiting for you and it's not your business guys. Kamu nggak usah ngerasa kayak kasihan, sedih, aduh jadi gitu ya dia gitu, nggak usah ya, karena memang dia yang harus belajar untuk bisa move on dari kamu dan kamu harus belajar untuk tidak kembali lagi ke dia, something like that, okay? The Sun muncul di sini. Ini adalah kartu the real happiness ya, tapi tidak datang di sini. Kenapa? Karena masih dalam proses. Tapi once kalian sudah bawa jalan masing-masing, ini akan segera menuju ke The Sun versi masing-masing, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan kabar dia untuk bulan Agustus 2024 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan kabar dia berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.